lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Siap. Baik, terima kasih Kak Kadri Ilyas yang telah bersedia untuk membacakan doa pada pertemuan kali ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita lanjutkan, silakan dibuka kameranya kakak-kakak. Silakan mari kita open kamera semua. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oke, baik semua open mic, buka mikrofonnya. Oke. Itu tutup ekor. Oke. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Selamat siang kakak-kakak semua. Selamat berjumpa. Sampai berjumpa kita di pertemuan yang ke-8 ini. Tentu pertemuan yang kita tunggu-tunggu karena ini adalah lanjutan materi dari materi yang kemarin. Nah, baik kakak-kakak semua, pada siang hari ini tentu tidak mengurangi rasa semangat kita walaupun diterik cuaca yang sangat cerah, matahari yang sangat bersinar. Nah, itu merupakan sebuah nikmat yang kita anggap yang datang kepada kita. Dan itu tidak akan mengurangi rasa semangat kita untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, mungkin ada kakak-kakak yang berbagai macam situasi, ada yang berada di sekolah, ada yang berada di ruangan, ada yang berada di lapangan, dan tadi ada yang berada di tepi laut. Nah, Kak Romi dia berada di tepi laut. Tapi alhamdulillah beliau masih mau menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan hari ini. Luar biasa semangatnya kakak-kakak. Nah, kita harus ditambah semangatnya kakak-kakak. Karena 1 minggu lagi kita akan melakukan tatap muka. Nah, kalau kita tidak semangat kakak-kakak, jadi maka akan hambar rasanya nanti pertemuan tatap muka kita. Kalau kita tidak paham akan materi, kalau tidak mengerti akan apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Oke, baik kakak-kakak. Pada pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-8 tatap maya kita, yaitu dengan pertemuan 2JP. 2JP kakak-kakak, 2 jam pelajaran. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, maka saya sebagai fasilitator akan memaparkan terlebih dahulu kesepakatan kelas yang telah kita buat selama ini. Nah, yang pertama kakak-kakak tidak henti-hentinya saya menyampaikan selalu menyalakan kamera pada saat kita tatap maya, kemudian mematikan mikrofon jika teman sedang berbicara dan menghidupkan mikrofon ketika kita diberi kesempatan untuk berbicara. Kemudian
hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian ini tidak lupanya kita juga perlu memperhatikan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kakak-kakak, kembali saya ingatkan, gangguan teknis itu wajar bagi kita kakak-kakak, karena kita tinggal bukan di sebuah perkotaan, tapi kita tinggal di pedesaan. Dan kita mengalami gangguan jaringan itu wajar. Tetapi yang tidak wajar kakak-kakak, ketika kakak-kakak bisa untuk hadir dalam sesi tatap muka, tetapi kakak-kakak tidak mau menyempatkan diri. Nah, itu tidak bisa ditoleransi kakak-kakak. Tapi kalau permasalahan jaringan, permasalahan gangguan teknis, itu bisa untuk kami toleransi. Nah, itu kakak-kakak yang perlu saya ingatkan, semuanya adalah untuk kakak-kakak. Baik kakak-kakak, pada pertemuan kali ini kita masuk pada modul 1.6, yaitu kuatkan pemahaman. Judul materi kita adalah pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Adapun tujuan capaian umum dari modul ini yaitu guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Dan ada pula capaian khususnya kakak-kakak, yaitu guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, di pertemuan kemarin sudah kita mulai untuk membuka modul, membuka perangkat ajar. Bahkan kita sudah sampai kepada isi modul ajar kemarin kakak-kakak. Nah, hari ini akan kita lanjutkan. Ada tambahan materi juga. Kemudian kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Oke, baik kakak-kakak, menyangkut mengenai backward design. Kemarin juga sudah saya sampaikan, tolong modulnya di-download kakak-kakak. Kakak-kakak harus membaca modul yang di-download itu sebelum kita melakukan tatap maya seperti ini. Nah, di dalam modul itu kakak-kakak, itu ada dijelaskan tentang backward design. Baik, sedikit mungkin saya akan coba share modul itu kakak-kakak. Terlihat kakak-kakak? Apakah terlihat kakak-kakak? Mau terlambat Kak Napi? Oke, lanjut Kak Abdi. Apakah sudah bisa dilihat layarnya kakak-kakak? Saya ada menampilkan sebuah modul tentang backward design. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah tampil di layar kakak-kakak? Sudah Kak, sudah. Sudah. Oke, baik. Nah, di sini kakak-kakak ada perencanaan pembelajaran PJOK. Yang modulnya itu ada di dalam LMS kakak-kakak masing-masing. Nah, ini saya dapatkan di LMS kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak bisa membaca. Ada langkah-langkah perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, seharusnya ini dibaca ketika kita belum
ketika kita belum tatap maya seperti ini. Jadi ini adalah persiapan untuk kita tatap maya. Nah, di sini ada langkah-langkah umum dalam perencanaan pembelajaran PJOK dengan pendekatan backward design, kakak-kakak. Nah, kembali kita bahas, kembali kita bicarakan tentang backward design. Nah, di dalam backward design itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, bisa kakak baca di situ. Kemudian yang kedua menentukan asesmen pembelajaran. Nah, yang ketiga baru merancang konten pembelajaran. Yang keempat baru mempraktekkan diferensiasi. Yang kelima baru mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Yang keenam menyusun langkah-langkah pembelajaran. Ketujuh menyusun rencana keselamatan. Nah, ini tidak perlu saya bacakan ke kakak karena kakak bisa melihat di modul yang kakak download. Kita langsung saja masuk ke tabel backward design. Nah, ini kakak. Jadi backward design itu tabelnya seperti ini. Ada 3 kolom. Yang pertama pendekatan, yang kedua deskripsi, yang ketiga contoh. Nah, di dalam pendekatan itu ada namanya assessment for learning. Kemudian assessment as learning. Dan yang terakhir assessment of learning. Apa itu assessment for learning? Yaitu penilaian yang dilakukan oleh guru untuk memahami kemajuan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Contohnya, guru memberikan umpan balik terhadap keterampilan gerak yang dilakukan oleh peserta didik sehingga dilanjutkan proses perbaikan gerak. Nah, oke. Baik kakak-kakak. Di sini kakak-kakak saya minta untuk memberikan satu contoh kasus tentang assessment for learning. Nah, di sekolah kita kakak-kakak tentu ada kasus, tentu ada yang harus kita yang sesuai dengan assessment for learning. Yang deskripsinya itu penilaian yang dilakukan oleh guru untuk memahami kemajuan belajar peserta didik. Nah, contohnya guru memberikan umpan balik terhadap keterampilan gerak yang dilakukan oleh peserta didik sehingga dilanjutkan proses perbaikan gerak. Nah, yang saya minta di sini kakak-kakak memberikan contoh tentang assessment for learning ini. Contohnya ketika kakak-kakak mengajar, situasi yang kakak temui ketika mengajar. Oke, baik kakak-kakak, silakan open mic kakak-kakak yang mau memberikan contoh. Oke, baik, silakan Kak Kadri Zal Ilyas. Kak Kadri Zal, silakan Kak. Oke, Kak Nafi. Saya coba ya Kak Nafi ya, saya mampu saya. Oke, silakan, contohnya studi kasusnya yaitu kami itu contohnya dalam passing bawah pada permainan bola voli. Itu setelah kami lakukan beberapa diagnosis awalnya itu ada beberapa anak yang tidak bisa gitu. Nanti kami kelompokkan Kak Hanafi.
anak yang tidak bisa dengan yang hampir bisa dengan yang bisa. Nanti cara perbaikannya nanti anak yang bisa akan membantu temannya yang belum bisa gitu studi kasusnya. Itu yang kami Oke. pahami Kak Nasri, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rizal. Syukur sekali Kak. Berarti di situ intinya kerjasama ya Kak ya? Kerjasama. Nah, kita lanjut. Kak Sylvia Ningsi, silakan Kak. Kak Sylvia Ningsi. Kak Sylvia. Oke, baik. Kak Irfan Doni, coba Kak, open mic Kak. Kak Arif ada Kak Arif? Ya, siap Kak. Oke, silakan Kak. Baik Kak, terima kasih Kak atas kesempatannya. Di sini kita menemukan kasus yaitu pada saat pembelajaran atletik, di mana anak sering tidak paham dengan bagaimana bentuk start Kak. Kelompok itu ada anak yang keliru dalam persiapan bagaimana kakinya, bagaimana posisi tangan. Nah, di sini kita sebagai guru akan mencontohkan kepada anak tersebut melalui temannya Kak. Nah, jadi kita siapkan anak tersebut di samping teman yang bisa, lalu kita kasih perlihatkan kepada dia. Mungkin dengan itu saja Kak. Berarti umpan baliknya melalui teman ya Kak ya? Iya, melalui teman dia Kak, agar dia termotivasi Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Fadil, Kak Arif Fadilah. Bagus Kak. Terima kasih Kak. Kak Fadil menjelaskan tadi guru memberikan umpan balik itu melalui teman peserta didik tadi, agar mereka termotivasi dan bisa melibatkan semua peserta didik dalam pembelajaran. Oke, yang terakhir kita minta kepada kakak-kakak yang perempuan, Kak Sylvia Ningsi, ada Kak? Kak Sylvia Ningsi. Iya Kak, Adir. Oke, silakan Kak. Ya, kalau di sini masalahnya kalau pas di permainan sepak bola, Kak. Iya Kak. Kadang di situ kan yang laki aja yang main bola, yang perempuannya susah. Jadi kan di situ kita harus belajar. Jadi olahraga yang sepak bola tidak harus laki-laki saja, Kak. Jadi perempuan juga harus bisa permainan sepak bola. Nah, itu ya. Oke, baik Kak Sylvia Ningsi. Dengan apa yang Kakak sampaikan tadi, saya berarti contohnya adalah materi permainan sepak bola ya Kak ya. Nah, bagaimana Kakak memberikan umpan balik terhadap keterampilan gerak yang dilakukan anak tersebut, sehingga anak tersebut ada proses perbaikan geraknya Kak.
Contohnya dalam permainan sepak bola, anak itu melakukan dribbling. Nah, setelah dia melakukan dribbling, apa umpan balik yang kakak berikan kepada dia? Nah, sehingga setelah kakak berikan umpan balik tersebut, gerakan dribblingnya, keterampilan mendribbling bolanya lebih baik daripada yang pertama dia lakukan. Nah, itu yang saya minta, Kak. Silakan, Kak Sylvia. Oke, silakan, Kak. Oke, selanjutnya diminta kepada Kak Ketua lah. Kak Ketua, Kak Rino Marzuki. Lagi ngajar nih, Kak, ya. Kak Kadrizal. Sama Kak Sylvia tadi, Kak. Hilangnya orang ke Kak Nafi. Aku ala tiba boleh Kak Nafi ya. Oke, silakan dilanjutkan Kak Sylvia. Sini tidak terangah tadi juga. Lagi mana Kak Sylvia? Kak Sylvia kok. Dua cara seperti itu. Kak Ketua. Siap. Oke. Silakan Kak Ketua. Mengenai backward design ini, Kak. Di sini ada pendekatan yang pertama, assessment for learning. Silakan, Kak. Satu studi kasus, Kak. Awak tadi tidak monitor Kak, sedang rapik je anak-anak. Ada penjelasan materi. Jadi ambo minta menjelaskan itu kok Pak, Kak. Tentang assessment for learning Iya, Kak. Jadi seperti ini, Kak. Jadi kita namanya apa ya, Kak ya? 3 komponen utama tahapan backward design. Nah, yang pertama di sini ada, ini adalah tabel backward design, Kak. Ya. Tabel backward design itu yang pertama komponennya ada assessment for learning. Nah, assessment for learning itu pengertiannya itu penilaian yang dilakukan oleh guru untuk memahami kemajuan belajar peserta didik. Nah, contohnya ada di sini, Kak. Guru memberikan umpan balik terhadap keterampilan gerak yang dilakukan oleh peserta didik sehingga dilanjutkan proses perbaikan gerak. Nah, silakan Kakak berikan suatu contoh umpan balik yang pernah Kakak lakukan di dalam pembelajaran sehingga anak tersebut bisa memperbaiki geraknya. Oke, silakan, Kak. Ya, terima kasih Kak Nafi. Ya, Kak. Ini kemarin kami ada melakukan materi tentang lompat jauh.
Oke Kak. Lompat jauh itu kan ada termennya dari awalan, tumpuan, melayang, dan mendarat. Ya Kak. Jadi anak ini dia sulit melakukan gerakan apanya untuk melayangnya. Kemudian saya evaluasi, lakukan diagnosa gerakan. Ternyata pada tumpuan dia kurang maksimal. Ada 2 kasus kemarin tuh. Yang pertama ketika dia menumpu ada melakukan dengan 2 kaki. 2 kaki. Tentu sudah menyalahi aturan. Sementara di awal sudah disampaikan. Yang kedua ketika dia melakukan tumpuan dia tidak maksimal. Tidak maksimal artinya itu tidak menolak dengan kuat. Sehingga hasil tolakannya, hasil lompatan tadi tidak maksimal gitu. Tidak maksimal dalam artian sesuai dengan kemampuan dia. Kalau laki-laki dan perempuan, anak yang kurus dan gemuk itu berbeda. Cuma kita akan punya kapasitas masing-masing siswa. Sehingga saya berikan diagnosa seperti ini. Dibikin kardus, ada papan tumpuan, kemudian dia melompat melewati kardus. Umpamanya 1 kardus, 2 kardus, sampai nanti 3 kardus. Artinya apa? Dengan adanya kardus tadi, siswa tersebut berusaha untuk melompat melewati kardus. Sehingga bisa dia melewati sampai kardus yang ketiga. Dia udah mulai paham, berarti menolaknya seperti ini. Baru saya kembalikan lagi ke posisi awal, dia berlari, tumpuan, melayang. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang kita harapkan gerakannya Kak Hanafi. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Ketua, super sekali Kak. Nah, itu adalah sebuah contoh studi kasus yang pernah dilakukan oleh Kakak Ketua. Nah, beliau tadi mengatakan beliau dalam pembelajaran atletik ya Kak ya? Iya, atletik, tempat jauh. Atletik. Nah, beliau menggunakan sebuah media kardus. Nah, kardus itu menjadi media untuk anak, dan anak tersebut melakukan lompatan di setiap kardus tersebut. Nah, tentu Kak Ketua, ada gerakan anak yang belum maksimal. Ya. Belum maksimal yang dilakukan. Nah, tadi Kak Ketua memberikan umpan balik terhadap anak tersebut. Kemudian anak tersebut mencobakan lagi, dan hasilnya bagaimana Kak Ketua? Alhamdulillah sudah bisa mencapai hasil maksimal sesuai dengan kemampuan dia. Sudah ada tolakannya ke anak sih. Berarti ada peningkatan ya Kak? Iya, ada peningkatannya. Baik, nah itulah fungsi dari umpan balik yang kita berikan kakak-kakak kepada peserta didik. Di guru itu memberikan umpan balik kepada peserta didik, gunanya adalah memperbaiki kebenaran gerak yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut ke komponen yang kedua. Nah, komponen yang kedua di sini ada assessment as learning. Nah, assessment as learning itu adalah peserta didik terlibat secara aktif dalam menilai dan memantau kemajuan mereka sendiri sebagai bagian dari proses pembelajaran. Contohnya yaitu peserta didik membuat jurnal refleksi tentang perkembangan keterampilan mereka dalam aktivitas jasmani. Peserta didik berpartisipasi dalam proses penilaian teman sebaya atau asesmen dalam kelompok kecil. Nah, apakah kakak-kakak sudah ada membuat jurnal refleksi ini? Sudah pernah dilakukan di sekolah? Bagaimana Kak Rizal? Apakah sudah pernah kakak lakukan membuat jurnal? Belum, Kak Hanafi. Belum Kak? Belum. Kalau kami biasanya gitu aja, kalau selesai memberikan materi, nanti di terakhir diadakan refleksinya, mengulang kembali teknik yang diajarkan. Seperti contohnya passing bola voli tadi. Ya.
Nah, oke. Ya, karena Jadi Kak Kadrizal belum pernah mencoba menggunakan jurnal refleksi. kanan, Nah, Belum. itu namanya samping kan. kakak-kakak, Kalau serong, serong depan untuk kanan, penilaian peserta didik itu ada banyak caranya kakak-kakak. belakang, Yang pertama ada jurnal refleksi, yang kedua kita juga bisa memberikan memastikannya pretest dan yang post penting test pastinya serongnya itu dulu. juga untuk Pakai menilai serong kemampuan kanan, peserta didik. serong kanan juga. Kalau pretest dan post test sudah pernah dilakukan Kak Kadrizal? Bisa kemari dan dia artinya kok serong kanan belakang, kok serong kanan depan. Rahim. Kak Kadrizal? Itu. Nah, balik badan ke belakang aja kan. Pretest dan Tesnya. post test Ke belakang. Oh, kalau kami tesnya cuman diambil tesnya secara tertulisnya ada. Nah, secara prakteknya juga ada. Sebab itu kalau prakteknya biasanya kami melakukan anak itu melakukan passing dalam waktu 30 detik, berapa sanggup dia untuk melakukan passing untuk mengendalikan bola itu dalam posisi passing itu Kak Nafi. Oke, baik Kak, saya potong dulu sebentar. Selain jurnal refleksi, itu ada juga namanya pretest dan post test Kak. Jadi pretest dan post test itu diberikan awal pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita berikan pretest dulu. Kemudian diberikan pembelajaran, diberikan materi. Di akhir pembelajaran kita berikan post test kepada mereka. Nah, kakak-kakak, sebenarnya adalah apakah kemampuan siswa tadi di awal dan di akhir itu meningkat. Nah, kita lihat tesnya, pretest di awalnya. Contohnya, pretest di awalnya nilainya 50. Nah, setelah kita berikan materi, kita berikan pembelajaran, nilainya naik di post test menjadi 75. Nah, berarti itu ada peningkatan ya kakak-kakak? Berarti ada kebenaran gerak di situ. Dari awalnya dia tidak tahu, atau dari tahu menjadi lebih tahu. Ada melangkah sudah. Intinya seperti ini kakak-kakak. Samping kanan. Seperti yang disampaikan Kak Sil tadi dalam materi permainan sepak bola. Samping kanan, melangkah kaki kiri, kanan diangkat, tendang. Nah, kita berikan tes dulu di awal. Tes itu bisa diberikan dalam bentuk praktek, bisa dalam bentuk teori. Nah, bagaimana cara mendribbling bolanya di awal? Mungkin bisa kita berikan nilai dia 30. Kita berikan materi, kita berikan pembelajaran. Tentu dia tidak akan seperti itu lagi kakak-kakak. Itu sudah pasti itu. Tentu dia akan memperbaiki gerakannya tadi. Nah, ketika dilakukan post test di akhir pembelajaran, pasti dribblingnya sudah berubah. Kita pastikan itu kakak-kakak. Nah, itulah gunanya pretest dan post test tadi. Nah, selain guna refleksi, pretest dan post test itu juga bisa kita gunakan. Nah, kalau di jurnal refleksi kakak-kakak itu lebih lengkap, lebih tertata poin-poinnya, tidak sebatas soal-soal lagi, tapi dia sudah ada komponen-komponen yang diajarkan di situ, apakah dia tercapai atau tidak. Kita checklist. Ada contohnya tuh Kak Nafi? Ada, nanti diberikan Kak, nanti diberikan. Terima kasih. Dia seperti rubrik Kak, seperti rubrik. Kalau dia tercapai, di angka berapa ketercapaiannya? Kalau belum tercapai, di angka berapa juga belum tercapainya itu. Dia ada rubrik penilaiannya. Kalau gambar aja kalian kalau Pak Junjun sampai semini dapat deh kalian. Kak Ketua tolong mic-nya dimatikan Kak Ketua. Oke. Kak Ketua tolong mic-nya dimatikan. Ya. Oke. Baik, jadi seperti itu kakak-kakak. Kemudian kita masuk kepada komponen yang ketiga. Nah, komponen yang ketiga ada assessment of learning. Assessment of learning itu adalah penilaian akhir yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian peserta didik.
dan memberikan penilaian pada akhir suatu periode atau program pembelajaran. Contohnya, guru melakukan asesmen akhir terhadap pencapaian peserta didik melalui tes tulis, tes keterampilan, dan lainnya. Nah, ini yang namanya kita namakan ujian sumatif itu kakak-kakak. Ujian yang kita lakukan di akhir semester itu. Oke, baik kakak-kakak. Kita masuk kepada komponen yang ketiga, yaitu assessment of learning. Nah, assessment of learning itu adalah suatu pencapaian peserta didik yang kita lakukan hasil pencapaian peserta didik yang kita lakukan melalui ujian sumatif yang kita berikan di akhir semester. Nah, untuk ujian sumatif mungkin saya tidak perlu contohkan lagi ke kakak karena semua kita sudah melakukannya. Bahkan di antara kita sudah ada menjadi tim pembuat soal akhir semester. Oke, baik kakak-kakak. Untuk selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini waktu kita 25 menit kakak-kakak. Saya akan bagi kakak-kakak menjadi kita yang hadir 10. Menjadi 2 kelompok ya kakak-kakak. Saya akan bagi kakak-kakak menjadi 2 kelompok atau 2 board. Jadi di dalam board tersebut kakak-kakak akan berdiskusi secara berkelompok. Yang akan kakak-kakak diskusikan yang pertama yaitu perangkat ajar, RPP, dan modul yang telah kakak-kakak buat. Nah, berarti kita di sini disuruh menyusun modul ajar kakak-kakak. Menyusun modul ajar. Nah, nanti bisa kakak-kakak tampilkan modul ajar kakak-kakak presentasikan setelah didiskusikan. Saya berikan waktu 25 menit untuk berdiskusi. Nanti setelah itu silakan kakak-kakak tampilkan modul ajar kakak-kakak yang telah kakak rancang. Cukup 1 modul ajar saja per kelompok. Oke, baik kakak-kakak, saya akan membagi kelompoknya. Akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 yaitu kelompok ketua. Ketua di kelompok 1 ya kak? Kak ketua kelompok 1. Siap. Kelompok 2 yaitu adalah kelompok Kak Kadrizal Ilyas. Nah, nanti ada anggotanya di situ. Silakan nanti masuk ke Zoom ke ruangan masing-masing kelompok kakak-kakak. Oke, tunggu sebentar kakak-kakak, saya akan buatkan roomnya terlebih dahulu. Nanti setelah saya buatkan, silakan kakak-kakak masuk ke dalam room tersebut.
Oke, silakan masuk ke dalam roomnya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak masuk ke dalam roomnya. Ah, 27, 20, 20, 27.
Angkat. Halo? Angkat.
Assalamualaikum Kak, mohon maaf baru gabung. Tadi lagi ngajar. Oke Kak, silakan, tidak apa-apa Kak. Selamat bergabung. Terima kasih Baik Kak. Kakak, kita sudah kembali ke room awal, ke room utama. Duduknya situ Nek. Silakan dikonfirmasi ke kakak-kakak yang lain, kakak yang belum kembali ke room utama. Silakan menuju room utama. Kenapa gua dulu Nek? Oh. Dua say. Lagi di mana Kak Mardi? Open mic Kak Mardi. Sedang di jalan Kak, baru pulang sekolah. Dari pagi ngajar, baru lihat HP. Kak, jalan dulu. Ang tundannya. Kak Jeki, Kak Rino tadi mana le Kak? Kak Ketua tadi Kak? Itulah Kak. Kalau Kakak Rizal tadi terangannya izin apa tadi di grup tuh enggak ada Kak. Kak Selfie tadi Kak Rino ke grup gua bergabung. Alah Kak Rino lah tiba gua. Nah, konya kedua. Oke, silakan Kak Ketua dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada menilai anak Kak Nafi, tidak silat lah. Kak Nafi, Iya Kak. izin Kak. Oke. Mungkin begini Kak, dalam situasi jam proses BBM ini bukan mencari alasan tidak. Oke. Bagusnya kita tayangkan aja, kami mungkin bisa berikut sebagai pengikut pasif mungkin. Ada pembaruan dari mode pembelajaran seperti kita bahas malam kemarin. Itu Ya. kan ada modelnya tidak ada pakai doa lagi. Langsung aja otomatis. Tidak ada Mungkin kita monitor itu aja Kak. Kalau kita menampilkan modulnya, tadi sudah dikirim, cuma lewat apa nggak bisa dilihat Kak. Oke. Oke baik Kak, nanti saya bantu untuk menampilkan modulnya di monitor ini. Makasih Kak. Oke, kita minta kelompok 2 dulu. Kelompok 2, silakan ditampilkan, dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kak Nafi izin keluar dulu Kak Nafi karena ada yang mau dijemput Kak Nafi. Oke, silakan Kak. Nanti masuk lagi ya Kak. Oke. Kak Ulan silakan dipresentasikan Kak hasil diskusinya. Kak Ulan. Kak Ulan Ramadhani, masih adakah? Iya, izin Kak Pasir ini. Oh, maaf Kak Pasir ini di sekolah lagi mau bersiap-siap pergi melihat teman ada yang sakit anaknya Kak Pasir. Bagaimana hasil diskusi kelompoknya Kak? Silakan ditampilkan dulu. Apa tadi apanya Kak Pasir? Modulnya Kak, silakan modulnya ditampilkan. Modul ajarnya. Modul ajarnya silakan dipresentasikan Kak. Tadi modulnya sama Kak Rahmat Kak Pasir. Mana Kak Rahmat? Mana Kak Rahmat tadinya? Modulnya sama Kak Rahmat Kak Pasir, cuman yang bisa saya apakan presentasikan di dalam tadi kami diskusikan dalam menyusun modul itu yang perlu sekali dicari itu adalah tujuan pembelajarannya. Oke.
Lalu juga metode pembelajarannya yang ingin kita apakan, apakah metodenya yang ada yang berbeda, karena kan tiap anak tuh ada anak yang berkebutuhan khusus atau tidak. Juga ada tadi kegiatan pembelajaran yang akan kita dipilih, juga penilaian, dan terakhir ada refleksi. Itu mungkin Kak Nafi. Cuman modulnya sama Kak Rahmat tadi Kak Nafi. Saya pakai HP jadi tidak bisa ngirim modul tadi Kak Nafi. Oke, baik Kak Ulan. Kak Rahmat sedang rapat KKG sepertinya katanya. Ya. Oke, Kak Ulan coba dikirim ke anggota kelompok yang lain. Mana tahu yang lain bisa menampilkan modulnya. Tunggu lu Kak, Atau dikirim ke Fasil, saya saya boleh tanya Kak? dulu Dia sama. bisa bantu untuk menampilkan. Iya dia modul itu dari Atau dikirim ke Kak saya juga, Rahmat Kak? Kak Nafi. Modul itu dari Kak Rahmat Kak Nafi. Kak Rahmat, kirim modulnya sama Kak Nafi. Dia itu kan tiga-tiga. Tiga garu. Oh, dia. Enggak dia kok ketiga tapi bagian kau picek dia. Apa? Nya jen lalu dah kek dengan kuah. Kak Napi, izin Kak Napi. Oke, silakan Kak Jeki. Izin Kak Napi. Oke Kak, silakan Kak. Halo Kak Napi, ya. Kebetulan kan modul ajar kami itu tidak ada yang pakai laptop sekarang. Kebetulan di file di HP itu ada modul ajar. Kebetulan dalam kelas kita juga Kak Napi, itu modul Kak Robi Sandra itu ada. Jadi kalau modul itu saya kirim ke Kak Napi, bagaimana Kak Napi? Oke, silakan Kak, kirim aja ke grup tidak apa-apa. Oke Kak Napi. Sudah Kak Napi, sudah saya kirim di grup. Oke Kak, nanti siapa yang akan mempresentasikan Kak Jeki atau Kak Ulan? Ini saya tampilkan modulnya. Saya tadi kelompok sama Kak Sylvia. Saya Kak kelompok Napi. 2 Kak Fasil. Kak Sylvia, Kak Arif, Irfan Doni, Kak Rino. Oke, baik. Yang akan mempresentasikan siapa Kak? Kak Selvi, Kak Sylvia. Kak Sylvia. Tolong presentasikan Kak modul yang tadi dibahas tuh. Kan sudah di nanti slide-nya ditampilkan sama Kak Napi tuh. Oke, baik. Ini saya tampilkan Kak slide-nya. Apakah sudah terlihat Kakak?
Sudah Kak, sudah. Kakak apakah? Oke. Silakan dibacakan Kak Sylvia, dipresentasikan. Berkat dari Agak makan sikon mama. JOK pasti. Di sini kami mengambil materinya permainan bola basket, melempar. Tapi kalau keluar maka fasil. Maaf ya kok fasil. Kenapa Kak? Oke. Lanjut Kak. Dalam pembelajaran ini kita memang Bampe. permainannya tujuan pembelajaran memahami variasi analisis Kak Jeki tolong dibacakan Kak Jeki. Baik Kak, baik Kak. Modul yang kami bahas itu tentang permainan bola kecil. Silakan Kak Jeki. Ya, modul yang dibahas sekarang ini itu permainan bola kecil, itu tentang permainan bola kasti. Lanjut Kak. Kompetensi yang kita capai itu peserta didik mulai mengenal variasi pada gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan lapangan sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Dalam modul ini kita mempunyai tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu Kak. Selain itu targetnya itu peserta didik. Nah, jadi peserta didik ini kita harus bisa memahami karakter-karakter dari peserta didik yang akan kita ajar. Nah, ini penting Kak, metode pendekatan metodenya itu demonstrasi, deskripsi, tanya jawab, penugasan, ceramah. Model pembelajaran itu problem based learning atau yang dikatakan dengan PBL itu Kak.
kalau dilihat Kak Napi di dalam modul ini, Ya Kak. di dalam modul ini di kegiatannya kan masih ada, tadi dibaca masih ada mempersiapkan anak untuk sebelum kegiatan pembelajaran itu kan masih ada mempersiapkan anak Ya. dan melakukan doa itu. Ya. Pada modul yang sudah direvisi kan waktu pembahasan kita yang Zoom yang kemarin itu kan di kegiatan inti itu tidak lagi dituliskan mempersiapkan anak. Salah satu anak dipanggil untuk mempersiapkan untuk pembelajaran dan melakukan doa. Walaupun itu tidak dituliskan di dalam modul, tetapi kegiatan itu tetap kita lakukan di saat pembelajaran gitu Kak. Ya. Kalau di dalam modul revisi yang terbaru di kurikulum Merdeka Belajar itu Kak. Dalam penyusunan modul ini kita harus memahami tujuan dari pembelajaran kita itu. Kita harus memahami bagaimana kompetensi peserta didik kita. Karena kompetensi peserta didik itu tidak akan sama dari antara satu dengan yang lainnya gitu Kak. Jadi kita bisa mengelompokkan. Nah, jadi kalau ada yang misalnya yang kalau di kegiatan kita kan olahraga itu praktek. Ada yang bisa melakukan dengan benar, ada yang melakukan dengan sempurna, dan ada tidak bisa sama sekali gitu Kak. Kurang lebih seperti itu Kak. Terima kasih Kak Napi. Oke, baik. Terima kasih Kak Jeki atas presentasi dari kelompok 1 ya Kak ya. Iya Kak. Breakout 1 jadi Kak ya Kak, kelompok 1. Ya. Dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 tadi menjelaskan merancang sebuah modul yang telah sama-sama kita tampilkan di sini, yaitu pembelajarannya adalah permainan bola kecil itu Kak. Metode pembelajarannya adalah PBL. Model pembelajarannya adalah Problem based learning ya. Based learning. Oke, Pak Jeki, saya mau tanya Kak Jeki. Iya Kak. Nah, di sini kan model pembelajarannya PBL yang diambil ya. Iya Kak. Based learning. Nah, apa saja masalah yang kelompok temukan di dalam pembelajaran PBL tersebut? Nah, PBL ini kan berangkat dari permasalahan. Iya benar Kak. Problem based learning. Kalau PJBL itu project based learning. Iya Kak. Nah, jadi berangkat dari permasalahan, apa permasalahan yang ditemukan sehingga kakak bisa merancang sebuah modul seperti ini. Nah, coba dijelaskan Kak. Iya Kak. Kalau di sekolah, di tempat saya mengajar itu kan kebetulan peserta didik ada yang ditemui istilahnya itu anak-anak yang inklusi lah gitu Kak. Ya. Jadi dalam pembelajaran itu mengelompokkan gitu Kak. Anak-anak itu dikelompokkan seperti ya kalau yang sudah paham memahami tentang contohnya kalau dalam permainan bola kaki itu melempar maupun menangkap bola atau memukul bola. Berarti berangkat dari permasalahan itu tadi ya Kak Jeki? Iya Kak. Dari anak inklusi tadi ya? Iya, dari anak yang inklusi itu Kak. Oke, baik. Karena kita minta kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 ditanggapi.
Silakan raise hand, kakak-kakak. Kak Kadrizal kelompok berapa, Kak? Tadi Kak Kadrizal. sholat, maaf Kak Nafi, tadi habis jemput anak langsung sholat itu nggak mengikuti gitu Kak Nafi dari kelompoknya. Oke. Kelompok berapa Kak Nafi? Mohon petunjuk Kak Nafi. Kelompok Kak Kadrizal kelompok 2, Kak. Oh, kelompok 2. Ya. Menanggapi yang pendapat kelompok 1 ini Kak Nafi. Ya, silakan Kak ditanggapi. Terima kasih Kak Nafi. Seperti yang kita ketahui kan problem basic learning itu kita permasalahan yang terjadi pada anak kita yang akan kita pecahkan dalam pembelajaran gitu. Oke. Nah ya, yang ingin saya tanggapi sini bagaimana cara kelompok 1 mengelompokkan atau melakukan bahwasan anak ini kompetensinya masih rendah, yang satu kompetensinya sedang, yang satu sudah baik. Mohon jawabannya kepada kelompok 1. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak Kadrizal. Tanggapan sekaligus pertanyaan yang menarik. Ya, yang menarik. Silakan dijawab Kak Jeki. Kak Jeki silakan dijawab kelompok 1. Ya, terima kasih Kak Nafi. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari Kak Kadrizal Ilyas. Ya, sama-sama. Jadi kalau pribadi saya di sekolah, itu kan kebetulan di sekolah tempat saya mengajar itu ditemukanlah anak yang inklusi gitu Kak. Kalau dilihat, bukan anak itu masuk ke dalam kategori anak yang butuh pendidikan luar biasa, bukan. Cuman daya tangkap anak itu yang lemah gitu Kak. Jadi saya mengelompokkan itu, misalnya yang belum paham sama sekali itu dikelompokkan. Kan dibagi tadi seperti yang dijelaskan Kak Kadrizal tadi, dikelompokkan menjadi 3. Jadi anak yang kurang mengerti tadi itu anak yang mahir itu membantu anak yang kurang mengerti tadi gitu Kak. Jadi mengelompokkan dilakukanlah dulu pembelajaran, nanti kita praktekkan. Jadi di saat mempraktekkan menangkap bola, melempar bola, itu kita bisa memahami mana mengkategorikan anak yang telah mahir dengan kegiatan tersebut gitu Kak. Jadi saya di sekolah begitu mengelompokkan anak seperti itu. Setelah dikasih materi, lalu dilakukan praktek, baru mengelompokkan anak gitu Kak. Seperti itu saya mengelompokkan itu. Terima kasih Kak Hanapi. Dulu sama Kak Kadrizal. Baik, terima kasih Kak Jeki. Bagaimana Kak Kadrizal jawabannya? Ya, terima kasih atas jawabannya Kak Jeki. Kalau seandainya menurut kami ya, ini menurut pandangan kami juga ya. Kalau seandainya kita adakan pretest dulu ya Kak Hanafi yang seperti pelajaran tadi, apakah bisa itu salah satu bentuk dalam bentuk pengelompokan anak nanti itu Kak Jeki? Menurut kami gimana itu penerapan, kita lakukan pretest dulu, baru kita nanti baru masuk ke materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak kita gitu. Terima kasih Kak. Oke, baik, saya ketengahi sebentar ya Kak ya. Kak Jeki, jadi kata Kak Kadrizal itu seperti ini Kak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berikan pretest kepada anak-anak tersebut dahulu. Nah, kelompok besarnya sudah ada nih. Jadi kita berikan sebuah pretest kepada semua peserta didik. Nah, berdasarkan hasil pretest tersebut, di situ kita mengelompokkan anak
anak ini berada di nilai berapa, rendah, menengah, atau maksimal. Nah, jadi Kak Kadrizal menanyakan seperti itu. Bagaimana kalau kita gunakan metode seperti itu, kata Kak Kadrizal. Bagaimana menurut Kak Jeki? Silakan Kak, berikan pandangannya. Bagi saya itu sebuah masukan yang sangat bagus sekali Kak Napi. Jadi saya mengetahui, ya benar sekali kita bisa melakukan pretest itu Kak Napi untuk menentukan kompetensi anak gitu, mengelompokkannya. Oke, baik. Ya itu Kak Napi. Terima kasih Kak Jeki. Sangat Sudah bagus sekali Kak terjawab Napi Kak Rizal. masukannya. Jadi itu metode yang cocok digunakan. Berikan pretest dulu, kemudian baru materi, baru terakhir dengan post test. Baik kakak-kakak, selanjutnya silakan ditampilkan, dipresentasikan hasil kerja kelompok 2. Kelompok 2 silakan Kak. Kakak-kakak kelompok 2 silakan dibuka kameranya. Malu ya Kak Kadrizal. Kau udah ketemu kelompok 2. Mana nih? Oke. Ditutup aja Ya. apa sih? Ditutup aja deh semuanya. Saudara-saudara. Boleh mak kasawa yo mak kuliah yo lah. Izin hadir kembali Kak Nafi. Karino, apa ini yang ditampilkan Karino? Anak-anak lagi menilai praktek Pancasila Kak Nafi. Silakan Kak, mana hasil presentasi kelompok 1 Kak? Kelompok 2. Kelompok 2 mana hasil presentasi kelompoknya? Silakan ditampilkan. Kalau tidak ada, saya kasih nilai 50 nih. Kak Fasil sudah dikirim modulnya sama Kak Rahmat, Kak Fasil. Oke, coba saya cek dulu Kak. Oke, saya tampilkan ya Kak. Jadi Kak Ulan mau presentasi. Sepertinya ya Kak Fasil tidak ada lagi. Oke. Cuma memang tak jauh. Ya itu dalam. Yo dalam. Kayak di sini. Di dalam. Sudah terlihat Kak Ulan? Ya.
Kak Ulan sudah terlihat? Kak Ulan sudah terlihat, Kak? Oh, begitu. Kak Ulan sudah terlihat? Iya, udah Pak Sel. Oke, silakan dipresentasikan. Oh iya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tadi di room sebenarnya masalah ini belum selesai sebenarnya diskusinya karena ada beberapa seperti Kak Ketua lagi ngajar juga Kak Rahmat lagi rapat. Jadi kami hanya tidak sempurna lagi itu sempurna. Oke, silakan ditampilkan saja, Kak. Enggak apa-apa. Silakan dimulai saja, Kak Ulan, tidak apa-apa, Kak. Di bagian itu ada identitas kita atau identitas yang menulis satu terhadap semua ada lokasi waktu itu 1 jam ya, juga ada kegiatan dan dan membiasakan kita membaca dan sebelum pas Baik, Kakak. Kak Kadrizal. Sepertinya Kak Ulan terkendala dengan jaringannya. Kita maklumi, Kakak. Padahal tetangga. Oke, baik. Dengan berakhirnya presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Seperti biasanya sebelum mengakhiri kegiatan, saya minta kepada salah satu peserta untuk merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Kak Kadrizal, silakan, Kak. Terima kasih Kak Hanafi. Mungkin yang saya dapatkan selama kegiatan ini, yang pertama yaitu masalah umpan balik dalam pembelajaran. Sebelum kita memulai kegiatan kita, pembelajaran kita,
sebaiknya anak-anak kita lakukan itu pretest itu, sehingga kita bisa menggambarkan apa materi yang cocok untuk anak kita pada hari ini atau dalam pertemuan ini, sehingga kita dalam pembelajaran tidak meraba-raba, dan nantinya dalam penyusunan tujuan pembelajaran kita lebih mudah gitu Kak Hanafi. Dan selanjutnya untuk modul yang kita siapkan, kita lebih gampang untuk memahaminya nanti dengan setelah kita melakukan pretest atas kemampuan anak-anak kita. Terima kasih Kak Hanafi, itu saja yang saya tangkap selama ini. Oke, baik, terima kasih. Maaf Kak Terima Nafi, kasih, Kak sinyalnya lagi jelek Kak Nafi. Saya ada lagi di rumah Ya, sakit. tidak apa-apa, Kak. Pak, sudah kita maklumi, sudah kita selesaikan, Kak. Oke, terima kasih Kak Terima kasih Kadrizal. Kak Rizal. Ya, Refleksinya. Jadi semoga apa yang telah kita lewati pada modul 1.0 sampai 1.6 itu adalah menjadi pelajaran yang berharga bagi kita bersama. Dan mudah-mudahan itu bisa kita terapkan baik di sekolah kita masing-masing. Dan juga nanti kakak-kakak itu akan kita terapkan pula pada pertemuan tatap muka pada tanggal 27 nanti di Painan. Nah, itu modal bagi kakak-kakak yang akan kakak-kakak bawa nanti ketika pertemuan tatap muka. Nah, saya ingatkan kembali kakak-kakak, tugasnya tolong diupload sesuai due date, sesuai batas tanggalnya. Nah, kalau seandainya tugas itu terlewat, maka penilaiannya tidak bisa saya berikan sempurna lagi. Tentu tidak mungkin kakak-kakak nilai kakak-kakak baik pula daripada teman-teman yang mengupload sesuai due date-nya. Nah, mungkin itu saja informasi pada siang ini kakak-kakak. Seperti biasanya sebelum kita mengakhiri kegiatan, tentu kita akhiri dengan bersyukur terlebih dahulu. Nah, tadi berdoa sudah dibawakan oleh Kak Kadrizal tadi ya Kak ya. Oke, sekarang saya minta kepada Kak Jeki untuk membawakan syukur untuk mengakhiri kegiatan kita. Silakan Kak Jeki. Baik, terima kasih Kak Napi. Baiklah kakak-kakak semua, sebelum kita mengakhiri Zoom kita pada siang hari ini, semoga seluruh kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik kakak-kakak, silakan dibuka semua kameranya, foto bersama. Silakan open kamera kakak-kakak. Oh, kompak Kak Fardi. Oke. Baru sampai rumah. Di Kadai. Baru nampak Kak Nafi. Baru sampai di Kadai Kak Nafi. Iya. Nyala coba foto lah kakak-kakak. Jadi kamera aku aktif sudah. Kamera open sudah Kak Napi. Ya. Bapak foto Pradu Kak Nafi. Aduh, kok dokumentasi tanda hadir kok Kak?